Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan kelima untuk bidang studi PPKN. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan kelima kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 2, norma dan keadilan. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Norma dan keadilan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tetap kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma. Di jalan raya, terutama di kota besar, kita bisa menyaksikan kesemrautan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan? Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa norma itu. Bagaimana norma mengatur kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, marilah pelajari uraian materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini diharapkan kalian dapat memahami dan melaksanakan norma tersebut. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani, Aristoteles, dalam bukunya Politik, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Ruskupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi, atau disebut juga dengan norma hukum, yaitu sebagai berikut. A.
kepentingan umum terdiri atas 1. Kepentingan negara sebuah badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. B. Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Yang kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Dan yang keenam, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Misalnya, perlindungan kebebasan berbicara. C. Kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi terdiri atas 1. Kepentingan-kepentingan pribadi. Contohnya, perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. Kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya, perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi. Contohnya adalah perlindungan harta benda yang dituangkan Donald Albert Rumoko dan Frans Maramis 2014 halaman 44 sampai 47. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan iubi societas ibis ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada 2 orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Oleh karena itu,
Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya. Siapapun dia, berumur tua atau muda, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan, semuanya memerlukan hukum. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku di dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Dalam pergaulan hidup manusia, dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Materi kita pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan pertama, tuliskan salah satu contoh norma di jalan raya menurut pendapat kamu. Pertanyaan yang kedua, manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Coba kamu jelaskan tentang kedua tersebut, yaitu mengapa dikatakan makhluk sosial dan mengapa dikatakan sebagai makhluk individu. Pertanyaan ketiga, menurut Roskupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi atau norma hukum. Coba kamu tuliskan ketiga kepentingan tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimanakah menurut pendapatmu cara menyikapi perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pertanyaan yang kelima, penggolongan norma dalam pergaulan hidup manusia dibedakan atas 4 macam norma. Coba kamu tuliskan keempat macam norma tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.